Biarlah dengan puji-pujian ini juga nama Tuhan boleh semakin kami tinggikan dan kami agungkan. Jemaat kami persilakan untuk kembali. Dan tanpa kasih cinta, hamba tak berguna. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk pagi ini. Oleh karena anugerah pertolongan daripada Tuhan saja, kami dimampukan untuk melangkahkan kaki, untuk kami hadir dalam ibadah pemberkatan pernikahan dari saudara Yunus Febriadi dan juga saudari Naomi Eunike Puspa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan telah memampukan kami bersama dengan keluarga, berdoa dan bergumul, merancangkan segala sesuatu, bahkan juga untuk hari ini. Kami rindu Tuhan, hanya pertolongan Tuhan saja yang memampukan dan menolong kami, sehingga ibadah pemberkatan pernikahan ini berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami hendak berdoa kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati keluarga besar dari kedua belah pihak yang pada hari ini hadir. Kiranya kami semua sungguh-sungguh dipersatukan, tidak hanya anak-anak kami yang dipersatukan di dalam Kristus dalam pemberkatan pernikahan ini, tetapi dari kedua belah pihak keluarga juga sungguh-sungguh merasakan kami juga dipersatukan dan menjadi keluarga yang besar. Bapa dalam surga, kami rindu kiranya Tuhan boleh berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kami untuk kami melangkah lebih baik lagi, terutama bagi keluarga muda nantinya, bagi saudara Yunus Febriadi maupun juga Naomi Eunike Puspa, agar kami melalui kebenaran firman Tuhan ini sungguh
dan dituntun untuk kami hidup dan menjalankan keluarga pekan rumah tangga ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, maka kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam. Kita bersyukur pada pagi ini kita kembali berkumpul, baik itu dari keluarga mempelai pria maupun keluarga mempelai wanita. Hari ini hadir khususnya orang tua menghantarkan putra-putrinya untuk menghadap Allah, disaksikan oleh jemaatnya untuk diberkati dalam pemberkatan pernikahan. Tentu ini adalah pergumulan yang cukup lama. Ini adalah bagian daripada doa yang terwujud hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Bisa jadi mungkin ini adalah peristiwa yang dianggap sesuatu yang mustahil terjadi. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Buktinya Bapak Ibu hari ini hadir dan turut menjadi saksi, khususnya orang tua menghantarkan anaknya itu diberkati. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita mau dasari melalui kebenaran firman Tuhan agar keluarga muda nanti yang akan mengarungi hidup rumah tangga diberkati oleh firman Tuhan. Mereka menjalankan hidup rumah tangga sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bahkan juga kita semua yang hadir dapat diberkati, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang saat ini bergumul untuk berjuang agar menemukan jodoh, atau mungkin yang saat ini masih jomblo. Mari kita belajar firman Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama yang membawa kita membuka firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini hendak memberkati kita bersama dari Matius pasalnya yang ke-7. Kitab Injil Matius pada pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan bagi kita semua, dan kita semua mari menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Mari kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7, ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Dua macam dasar. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Terpujilah nama Tuhan, berbahagialah kita yang pada kesempatan pagi ini diizinkan Tuhan untuk membaca, mendengarkan, merenungkan. Terlebih yang berbahagia adalah mereka yang mau tunduk terhadap otoritas firman, mau digerakkan oleh Roh Kudus, dan mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya
membangun rumah tangga di atas dasar yang kuat. Membangun rumah tangga di atas dasar yang kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga itu sering diibaratkan dengan rumah. Bahkan juga dikatakan rumah tangga. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, artinya setiap masing-masing keluarga, setiap masing-masing pribadi yang terbangun dan membangun rumah tangga, rindu agar rumah tangganya itu adalah rumah tangga idaman. Rumah tangga yang sudah jauh-jauh hari diimpi-impikan, dibayangkan berjalan mulus dan baik-baik saja. Kita sampai kakek nenek, punya cucu, punya cicit, punya menantu, semua berjalan dengan baik dan indah. Bapak Ibu kasih Tuhan, terkadang ketika kita lagi kasmaran, banyak lagu-lagu di luar gereja ya, lagi kasmaran itu kotoran kambing saja rasa coklat, karena lagi kasmaran, membayangkan yang indah-indah, membayangkan sesuatu yang indah. Pokoknya dek, tenang saja kalau sama mamas, kalau sama abang dek, aman ekonomi. Pokoknya pekerjaan abang mapan, kita pokoknya permintaanmu itu saya akan berikan. Bahkan jauh-jauh dari Karangjaya ke Mojorejo, malam-malam mungkin Mbak Naomi telepon, Mbak kayaknya pengen martabak. Hujan, badai, berangkat, waktu pacaran, ya, waktu pacaran. Ya, hujan, badai, berangkat. Bang, tolong antar ke Bengkulu. Kapan dek? Sekarang. Lagi nyangkul pun tinggalkan cangkulnya. Aman, ya, lagi kasmaran. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah ketika sudah berkeluarga akan berjalan baik-baik saja? Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat kami konseling pradika, saya bersyukur sekali Bapak Ibu kasih Tuhan bahwa Saudara Yunus dan juga Saudari Naomi ini adalah jemaat Gereja Kristen Injil Indonesia, pemuda-pemudi Gereja Kristen Injil Indonesia Jemaat Karangjaya. Saya tidak mau tanyakan kapan mereka kenal. Saya rasa mereka sudah sejak sekolah minggu sudah kenal. Sejak sekolah minggu mereka sudah kenal. Sejak masih kecil mereka sudah kenal, sudah sering bermain bersama. Kapan kalian berpacaran? Mereka tidak merasa berpacaran, mereka berteman. Oke lah, itu istilah-istilah ya, istilah. Kan biasanya berawal dari berteman dan akhirnya menjadi teman hidup. Itu kan luar biasa. Bagi kawan-kawan yang masih mencari pasangan hidup, tidak apa-apa, berteman aja dulu. Jangan banyak-banyak teman cowok, tidak apa-apa. Cowok banyak teman cewek, tidak apa-apa. Ya, cari relasi pertemanan. Berteman dan pada akhirnya menjadi teman hidup. Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah kita menjalin relasi, entahkah berpacaran, entahkah berteman, entahkah sering putus nyambung atau tidak? Seberapa lamakah mungkin kita sejak SD saja sudah pacaran dan kemudian akhirnya menikah? Apakah kita sudah lama berkenal atau kenalan, saling mengenal satu dengan yang lain itu menjamin bahwa keluarga kita nanti baik-baik saja? Belum tentu. Orang yang sudah pacaran 5 tahun menikah baru 1 minggu ribut, ada? Banyak ya. Pacarannya sudah lama. Apalagi yang tidak pacaran atau hanya ketemu 2 minggu langsung menikah. Potensi untuk ribut itu besar. Bapak Ibu kasih Tuhan, ingat, bisa jadi mungkin kita mendambakan untuk pernikahan itu
sudah empat. Tahu-tahu cerita pernikahannya goyah. Dia minta pendapat, bagaimana pernikahan kami goyah. Dan kemudian ia katakan, ketika saya bertanya kenapa goyah, apa yang terjadi, ia katakan, kami tidak cocok. Saya kaget. Anaknya 4 dia bilang gak cocok. Ini dari mana? Anaknya 4 dia bilang tidak cocok. Artinya, Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana agar keluarga kita ini sungguh-sungguh terbangun menjadi rumah tangga yang kuat, walaupun Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa meski hamba Tuhan, meski pendeta, meski majelis pengurus gereja, meski dia adalah tokoh yang disegani, meski dia adalah seorang anak Tuhan yang taat dan saleh, Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah mengatakan pasti akan baik-baik saja, tidak akan ada masalah. Bapak Ibu, pasti ada masalah. Kalaupun ada permasalahan-persoalan, itu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang perlu kita ingat. Dan hari ini kita belajar Bapak Ibu dari Matius pasal 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang 2 macam dasar. Bagaimana membangun rumah yang kokoh meski diterpa oleh hujan, diterpa oleh banjir, diterpa oleh angin, rumah itu tetap berdiri. Dan ia juga mengatakan, celakalah dan betapa
menjadi keluarga besar yang sungguh-sungguh juga turut dipersatukan dalam ikatan rumah tangga, ikatan kasih Kristus. Dan mereka semakin diberkati dalam kehidupan hari lepas hari, menjadi orang tua yang tidak hanya mengamati kehidupan rumah tangga anak-anaknya, tetapi juga menjadi orang tua yang menasehati agar anak-anak dan kehidupan rumah tangga mereka seturut dengan kehendak dan sesuai dengan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan melanjutkan dengan pemberkatan pernikahan. Tuhan berkati, Tuhan tolong agar berjalan dengan baik. Bahkan selepas ibadah ini, keluarga akan melangsungkan acara resepsi pernikahan. Kiranya berjalan dengan anugerah Tuhan. Semua pihak yang turut serta ambil bagian memberikan yang terbaik, kiranya semua ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Dan juga cuaca, bahkan apapun yang kami pergunakan untuk suksesnya acara ini, diberkati. Dan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara mempelai berdua yang kekasih, dan kita semua yang hadir di sini sebagai sidang jemaat Allah dan sebagai saksi, saudara berdua akan dipersatukan dan didoakan untuk memasuki nikah kudus, yaitu suatu hal yang mulia dan yang ditetapkan oleh Allah sejak semula, sewaktu Adam dan Hawa belum berdosa. Kesatuan dalam nikah kudus menjadi gambaran persatuan yang ada di antara Tuhan Yesus dan jemaatnya. Adapun hal nikah kudus itu diperkenankan dan dipermuliakan oleh Tuhan Yesus dengan menghadiri dan mengadakan mukjizatnya yang pertama dalam pernikahan di Kana daerah Galilea. Karena itu, janganlah nikah itu diadakan tanpa hormat dan tanpa kesungguhan hati, tetapi hendaklah diadakan dengan kesungguhan hati, bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Saya mohon untuk berdiri dan mendampingi kedua orang tua di sisi anak-anaknya. Berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya didampingi oleh orang tuanya ini mau dinikahkan. Mereka berdua telah mengikuti bimbingan pranikah dan berdasarkan persyaratan administrasi, mereka telah memenuhi syarat untuk dinikahkan, serta telah diumumkan di gereja 2 minggu berturut-turut. Oleh sebab itu, tidak ada hal-hal yang menghalangi bagi mereka untuk tidak dinikahkan. Dalam kesempatan ini, saya meminta jemaat sekalian yang pada hari ini hadir untuk menjadi saksi bagi pernikahan mereka berdua. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jawablah pertanyaan saya ini dengan bersama-sama. Apakah saudara-saudara bersedia menjadi saksi bagi pernikahan kedua saudara ini? Apa jawab saudara? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan hari ini mengangkat Bapak Ibu jemaat sekalian sidang jemaat Tuhan untuk menjadi saksi. Selanjutnya saya persilakan untuk kedua belah pihak orang tua wali untuk kembali dulu. Ya. Saudara-saudari yang akan diberkati dalam pemberkatan pernikahan, Saudara Yunus Febriadi dan Saudara Naomi Euni Puspa, dengarkanlah maksud dan tujuan, tugas serta tanggung jawab nikah Kristus
saudari Naomi Eunike Puspa. Saya persilakan untuk saling berhadapan. Saya persilakan untuk saudara-saudari menyatakan mengasihi dia dan menghibur, menghormati dan memelihara doa di waktu sakit ataupun sehat, di waktu susah maupun senang, di waktu untung maupun malam. Sebagai suami yang beriman, maukah saudara membangun dan memelihara hidup suci dengan dia dan menyerahkan selama kamu masih hidup? Hanya oleh kematian Allah menceraikan saudara berdua. Apakah jawab saudara? Saudari Naomi Eunike Puspa, saya mau menerima engkau sebagai istriku yang sah dan mau hidup dengan engkau sesuai dengan kehendak Allah. Dengan pertolongan Allah, saya mau mengasihi engkau dan menghibur, menghormati dan memelihara doa di waktu sakit ataupun sehat, di waktu susah maupun senang, di waktu untung maupun malam. Sebagai suami yang beriman, saya mau membangun dan memelihara hidup suci dengan engkau. Naomi Eunike Puspa, apa jawabnya? Saudara Yunus Febriani, saya menerima engkau sebagai suamiku yang sah dan mau hidup dengan engkau sesuai dengan yang terbuat dari emas, logam mulia, yang tahan lama ini melambangkan jalinan kasih mereka akan dipelihara dan dipertahankan seumur hidup sampai Allah memisahkan oleh kematian. Silakan untuk saudara Yunus menyematkan cincin kepada dari manis Saudari Naomi Eunike Puspa, saya mau menerima engkau sebagai istriku dan
cincin ini aku berikan kepadamu sebagai tanda. Anak dan Roh Kudus. Sebab itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus memberkati, memelihara saudara, kiranya kasih karunia dan cinta amin. Saudara Yunus, saya persilahkan untuk saudara membuka selubung dari saudari Naomi. Saya persilahkan. Saudara Yunus, apakah benar bahwa yang di hadapanmu itu adalah saudari Naomi? Ia adalah istrimu. Sekarang saya persilakan untuk saudara Yunus memberikan tanda kasih kepada istri. Sesuatu yang luar biasa belum terjadi antara saudara Yunus dan Naomi. Dan di sini saya akan memandu penandatanganan surat nikah kudus untuk nama-nama yang saya sebutkan untuk maju ke depan dan menandatangani surat nikah kudus. Yang pertama, kedua mempelai saudara Yunus dan saudara Naomi, dan yang kedua kepada hamba Tuhan yang memberkati Bapak Pendeta Agus Yanto Mestia, dan yang ketiga kepada orang tua mempelai wanita yaitu Bapak Sularso, dan yang keempat kepada orang tua mempelai pria yang diwakili oleh wali Bapak Peter Buana, dan yang kelima kepada para saksi yaitu Bapak Penatua Realex Tejo, dan yang keenam dan yang ketujuh adalah Bapak Diakon Parlin Tampul Bolong. Untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan untuk menandatangani surat penandatanganan surat nikah kudus.
berdua mempelai bernilai historis, bukan untuk disimpan sebagai kenangan, namun dapat dibaca dan direnungkan setiap hari dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, salam. Ya, kami dari guru sekolah ibu dan juga istri majelis kepada Pak Yunus dan Ibu Naomi yang hari ini telah diberkati, kami mengucapkan selamat dan bahagia bagi selalu dalam menjalani rumah tangga. Terima kasih.
Kami bersyukur semua berjalan dengan baik dalam anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kembali Tuhan izinkan kami untuk kami datang kepada-Mu dengan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang ada dapat kami kelola dengan baik untuk setiap pekerjaan Tuhan yang luas di tengah-tengah gereja. Terlebih Tuhan, selanjutnya kami akan menyerahkan segala kegiatan kami. Kami akan pulang, bahkan kami akan menuju ke tempat resepsi. Kiranya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami, dan seluruh apa yang kami lakukan, kerjakan hari ini, semuanya berjalan dengan baik dalam anugerah daripada Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Pujian penutup Kidung Jumat bab 115, Gembala baik bersuli dan berbagi. Semuanya dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dengarkan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan serta penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.
sekali.